Hai, selamat datang di channel Mr. World AI. Kali ini kita akan membahas 3 fakta legenda yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hai teman-teman, pernah dengar tentang kota gaib bernama Saranjana? Kalau belum, siap-siap deh merinding. Kali ini kita akan mengupas tuntas misteri kota tak kasat mata yang konon ada di Kalimantan Selatan. Penasaran? Yuk simak sampai habis. Saranjana, kota tak terlihat di peta. Bayangkan ada sebuah kota megah dengan gedung-gedung tinggi menjulang tapi nggak tercatat di peta manapun. Itulah Saranjana. Masyarakat Kalimantan percaya kota ini nggak bisa dilihat dengan mata biasa kecuali pakai mata batin. Kebayangkan betapa misteriusnya? Konten reference website Siru, indeks tenula kum jejak Saranjana di peta kuno. Meskipun nggak ada di peta modern, ternyata Saranjana pernah muncul di peta-peta kuno zaman Hindia Belanda loh. Misalnya di peta Salomon Muller tahun 1845 dan peta Isaac Donsiven tahun 1868. Jadi, apakah kota ini benar-benar ada atau cuma legenda? Togat konten reference, kok ICIT 1, indeks 1 berelokasi yang penuh teka-teki. Ada beberapa versi tentang lokasi Saranjana. Ada yang bilang di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi lain menyebut Teluk Tamiang, Pulau Laut. Bahkan ada yang percaya kota ini ada di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut, Kelautan. Mana yang benar sampai sekarang masih jadi misteri. Content reference ICT.2 index equals to legenda Gunung Sebatung dan Saranjana. Cerita makin seru dengan legenda Gunung Sebatung. Konon Raja Pakurindang punya 2 anak, Sambu Ranjana dan Sambu Batung. Karena sering bertengkar, wilayah dibagi 2. Sambu Batung jadi Gunung Sebatung, sementara Sambu Ranjana membangun kota gaib Saranjana. Wah, menarik ya. Content reference oic.3 index equals 3 cocok logi nama Saranjana. Ada yang mengaitkan nama Saranjana dengan kata Trajana dari lagu Roma Irama, bahkan dengan Sarangheyo dari bahasa Korea. Tapi menurut sejarawan, ini cuma cocok logi alias kebetulan semata. Jadi jangan mudah percaya ya. Hai teman-teman, pernah dengar tentang Danau Toba? Yup, danau terbesar di Indonesia yang terletak di Sumatera Utara ini nggak cuma terkenal karena keindahannya, tapi juga karena legenda asal-usulnya yang menarik banget. Penasaran? Yuk kita kupas tuntas ceritanya. Jadi, konon katanya, dulu ada seorang pemuda bernama Toba yang hidup sebatang kara. Sehari-harinya, Toba bertani dan sesekali memancing di sungai dekat rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu hari, saat sedang memancing, Toba mendapatkan seekor ikan besar berwarna keemasan. Uniknya, ikan ini bisa berbicara dan memohon agar tidak dimakan. Kebayang nggak sih betapa kagetnya Toba saat itu? Nah, ternyata ikan tersebut adalah jelmaan seorang putri yang dikutuk. Setelah dibebaskan, sang putri berubah menjadi wanita cantik dan akhirnya mereka menikah. Tapi, ada satu syarat yang harus dipatuhi Toba. Dia tidak boleh mengungkit asal-usul istrinya sebagai ikan kepada siapapun. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tapi sayangnya dia sangat malas dan suka makan banyak. Suatu hari, ibunya meminta Samosir mengantarkan makanan untuk Toba yang sedang bekerja di ladang. Dengan enggan, Samosir berangkat, tapi di tengah jalan dia malah memakan sebagian besar bekal tersebut. Waduh, gimana nih? Sesampainya di ladang, Toba kaget melihat bekalnya tinggal sedikit. Karena lapar dan lelah, Toba pun marah besar dan tanpa sadar mengucapkan, "Dasar anak ikan." Seketika Samosir menangis dan berlari pulang. Dia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sang ibu sedih karena Toba melanggar janjinya. Dia pun meminta Samosir naik ke bukit tertinggi, lalu sang ibu melompat ke sungai dan berubah kembali menjadi ikan. Tak lama setelah itu,
Hujan deras turun tanpa henti, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan desa mereka. Banjir tersebut akhirnya membentuk sebuah danau yang kini kita kenal sebagai Danau Toba. Sementara itu, bukit tempat Samosir berlindung berubah menjadi Pulau Samosir yang terletak di tengah danau tersebut. Menarik banget kan? Dari cerita ini, kita bisa belajar pentingnya menepati janji dan mengendalikan emosi. Kalau enggak, akibatnya bisa fatal seperti yang dialami Toba dan keluarganya. Patertarya, siapa sebenarnya Putri Pukes? Putri Pukes adalah seorang putri cantik dari Tanah Gayo yang hidup di masa lampau. Ia dikenal karena kecantikannya yang mempesona dan sifatnya yang lembut. Suatu hari, ia menikah dengan pangeran dari kerajaan tetangga. Sebelum berangkat ke rumah suaminya, ibunya memberikan pesan penting. Jangan menoleh ke belakang saat meninggalkan rumah. Pesan ini terdengar sederhana, tapi ternyata membawa konsekuensi besar. Diceritakan, dalam perjalanan menuju rumah suaminya, Putri Pukes merasa sedih meninggalkan keluarganya. Rasa rindunya membuatnya lupa akan pesan ibunya, dan ia pun menoleh ke belakang. Seketika itu juga, sebuah kutukan terjadi. Putri Pukes berubah menjadi batu. Batu tersebut masih ada hingga kini dan menjadi saksi bisu dari legenda ini. Masyarakat setempat percaya bahwa Danau Laut Tawar terbentuk dari air mata Putri Pukes yang menangis karena penyesalannya. Danau ini kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Aceh Tengah. Keindahan danau ini menyimpan kesedihan dari kisah Putri Pukes, mengingatkan kita akan pentingnya menaati nasihat orang tua. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan menaati nasihat orang tua. Terkadang, hal-hal sederhana yang mereka sampaikan memiliki makna dan dampak besar dalam hidup kita. Jangan sampai penyesalan datang terlambat seperti yang dialami oleh Putri Pukes. Gimana? Menarik kan kisah Putri Pukes ini? Kalau kamu suka dengan cerita-cerita legenda dan budaya seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.